Baru-baru ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dijamu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Trump bilang salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah soal jet tempur F-35. Kabarnya Amerika Serikat mau mencabut sanksi terhadap Turki dalam program F-35. Asal negara tersebut mau mengikuti syarat Amerika Serikat. F-35 pun dinilai bukan hanya sebagai simbol kekuatan militer, tapi juga alat negeri Paman Sam untuk menekan negara lain. Benarkah begitu? Saya Muhammad Dafa, selamat datang di Brigade Standby. Program jet tempur F-35 kembali jadi sorotan, bukan hanya karena teknologi dan kemampuannya, tapi juga karena bisa menjadi kartu as Presiden Donald Trump untuk membuat kesepakatan. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Gedung Putih saat ia menjamu Presiden Recep Tayyip Erdogan. Amerika Serikat membuka peluang bagi Turki untuk kembali ke program F-35 mereka setelah 6 tahun mereka dikeluarkan dari program ini akibat membeli sistem pertahanan S-400 Rusia. Tapi Trump tidak serta-merta membuka jalan bagi Turki kembali ke program tersebut. Sebab Trump memberikan syarat supaya Turki berhenti membeli minyak Rusia. Syarat itu bukan tidak mungkin membuat Turki berada dalam posisi sulit, sebab mereka tercatat sebagai mitra dagang terbesar keempat Rusia. I'd like to have him stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine. And they've been fighting, they've lost millions of lives already, and for what? You know, for what? It's disgraceful. And I said yesterday, let it keep going because their economy is absolutely terrible right now. And I think it's a shame that they're doing that, killing a lot of people unnecessarily. 7,818 people were killed last week, mostly military people, their people and Ukrainians. More Russians actually than Ukraine, a little bit more. But it's such a waste of human life, and so he ought to stop. Putin ought to stop. And with that, we'll get to a little bit of a discussion. We're going to make some great trade deals for both countries. Data lembaga Bruegel di Eropa menunjukkan nilai perdagangan Turki Rusia pada tahun lalu mencapai 52 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 872 triliun rupiah, yang sebagian besar berupa bahan bakar fosil dan elektronik. Hingga kini belum jelas apakah Trump dan Erdogan mencapai kesepakatan baru soal F-35. Meski begitu, Trump menyebut pertemuan mereka menghasilkan kemajuan. Bahkan di depan awak media, Trump mengeklaim dirinya sudah tahu kalau Erdogan menginginkan armada jet tempur F-35 dan juga F-16. He's respected very much in his country and all throughout Europe and throughout the world where they know him. He's built a tremendous military, powerful military, uses a lot of our equipment. And it's an honor to have him at the White House. We're going to have a lunch together. We're going to have a discussion, big discussion. We do a lot of trade with Turkey, and we're going to continue. We're going to do some additional trade. They want to buy F-16s, F-35s, and some other things, and we're going to talk to them about that. And we're just going to have, I think, a very interesting couple of hours. We're going to get a lot done. Nah, itu tadi contoh kasus di mana Amerika Serikat menggunakan F-35 mereka di meja perundingan untuk memberi tekanan ke negara lain yang ingin memiliki jet tempur tersebut. Tapi buat negara yang sudah deal membeli pesawat tersebut, Amerika Serikat juga memberi tekanan supaya tidak membatalkannya. Contohnya adalah Kanada yang tengah meninjau ulang proyek senilai 227 triliun rupiah untuk membeli 88 unit F-35. Amerika Serikat langsung memberi peringatan keras. Gedung Putih menyebut pembatalan bisa membawa konsekuensi serius, termasuk bagi kelangsungan Komando Pertahanan Aerospace Amerika Utara atau NORAD. Masalahnya program F-35 yang dibeli Kanada ini mengalami pembengkakan biaya sebesar 98 triliun dan bahkan bisa molor jadi 5 tahun. Udah gitu Lockheed Martin kabarnya gagal memenuhi target pengiriman 110 jet pada 2024 dengan rata-rata penundaan hingga 238 hari yang meningkat drastis dari 61 hari di tahun sebelumnya.
Ya, singkatnya Kanada sebagai pembeli nggak mau rugi, baik itu rugi biaya karena membengkak dan rugi waktu karena molor. Tapi kalau dibatalin, Amerika Serikat sebagai penjual kasih warning bakal ada konsekuensi serius tanpa ngasih penjelasan apa konsekuensinya. Tak heran banyak pihak mulai ragu nih, bahkan pendukung lama F-35 seperti legend purnawirawan Ivan Blondin menyebut komitmen Amerika Serikat terhadap F-35 bisa ada dan bisa juga tidak. Amerika Serikat juga menunjukkan sikap keras terhadap urusan penjualan jet tempur F-35. Nggak cuma Kanada yang diminta patuh pada aturan main Washington, karena Spanyol juga mengalaminya. Rencana Spanyol untuk membeli F-35 produksi Lockheed Martin akhirnya ditunda setelah anggaran pertahanan mereka harus diprioritaskan untuk penguatan pertahanan Eropa melalui NATO. Pada 2025 ini, NATO menargetkan setiap anggotanya untuk berkontribusi dalam pendanaan pertahanan dengan mengeluarkan anggaran sebesar 2% dari produk domestik bruto negara mereka. Hal ini juga telah diumumkan oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez. Dan sudah pasti bisa ditebak gimana reaksi Trump mengetahui kabar ini. Selain memberikan kritik keras kepada Sánchez, pada saat itu Trump juga melontarkan ancaman berupa tarif tambahan bagi produk asal Spanyol. Sejumlah negara sekutu Amerika Serikat kabarnya juga merasa kecewa dengan keputusan mereka membeli jet tempur tercanggih F-35. Kekecewaan ini muncul karena beredar isu adanya tombol pemati pada jet tersebut. Tombol itu diyakini dapat membuat Amerika Serikat mengendalikan unit F-35 dari jauh, bahkan menghancurkannya jika jatuh ke tangan musuh. Selain itu, sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai kerap menjengkelkan sekutu juga ikut menambah rasa penyesalan. Hal ini pernah diungkapkan secara terang-terangan oleh anggota parlemen Denmark Rasmus Jarlov pada Senin 24 Maret 2025 silam. Namun demikian, akhirnya gosip tombol pemati F-35 ini telah dibantah oleh Lockheed Martin selaku produsen Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan juga pemerintah Denmark. Tapi Jarlov kekeh menilai Amerika Serikat memiliki kendali atas kedaulatan Denmark melalui layanan suku cadang, perawatan, dan pembaruan sistem. F-35 sendiri memang menjadi salah satu pesawat andalan Angkatan Udara Amerika Serikat dan sudah menggantikan peran pesawat legendaris F-16. Pesawat itu diperkenalkan kali pertama pada 2 Agustus 2016. Salah satu kecanggihan yang membuat F-35 ditakuti bukan hanya kemampuan stealth atau siluman, tetapi adanya fitur beast mode. Fitur ini memungkinkan F-35 membawa hampir 10.000 kg amunisi. Pesawat tempur ini juga memiliki sensor canggih dan kemampuan menyerang target lebih presisi melalui sistem misi dan fitur visibilitas over the nose yang dirancang untuk meningkatkan kinerja pilot. Jet tempur F-35 ini juga memiliki sistem untuk memberi pilot kesadaran situasional di lingkungan sekitar pesawat. Di antaranya untuk meningkatkan peringatan rudal, mengatur penglihatan pilot pada siang atau malam, dan peringatan pada pesawat. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi sistem elektro-optik. Sensor ini menyediakan deteksi jarak jauh dan penargetan presisi terhadap target darat, ditambah deteksi jarak jauh dari ancaman udara ke udara. Ya, nggak heran ya kalau jet tempur siluman ini banyak peminatnya. Mungkin juga Amerika Serikat paham kalau F-35 ini jadi primadona. Pada akhirnya, kisah soal F-35 tidak hanya berhenti pada teknologi canggih atau prestis kepemilikan jet tempur generasi kelima. Di balik drama dan polemik F-35, seolah terselip pesan bahwa pesawat tersebut bisa menjadi alat tekanan politik Amerika Serikat di meja perundingan ala Trump. Tapi di sisi lain, F-35 ini juga masih menjadi bukti bahwa banyak negara rela bergantung pada Washington untuk memiliki jet tempur modern sebagai alat pertahanan negara mereka di masa kini. Saya Muhammad Dava pamit, sampai jumpa di brigade selanjutnya. Bye!